pembuat tidak memberi kebebasan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah dalam hal perbuatan yang dipaksa atau dakwang handlingan. Dua, dalam hal pembuat ada di dalam keadaan tertentu sehingga dia tidak dapat mengisapi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya itu, atau nafsu patologis, drive, gila, pikiran tersesat dan sebagainya. Keterangan secara negatif tentang kemampuan bertanggung jawab dalam memori pantulitin pembentuk undang-undang mengambil sebagai pokok pangkal bahwa pada umumnya orang-orang yang mempunyai jiwa atau batin yang normal, sehat, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya hanyalah apabila ada keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab ini pada terdakwa, maka kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan. Menurut Van Hamel, orang mampu bertanggung jawab memenuhi 3 syarat. 1. Sebagaimana pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Mengingat terkait penerapan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah menjadi tolak ukur, antara lain putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Sus/2019/PN Jakarta Selatan tanggal 28 Juni 2019 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama atas nama Ratna Sarumpait dengan amar antara lain menyatakan terdakwa Ratna Sarumpait tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja melakukan keonaran di kalangan rakyat. Selanjutnya, dengan memperhatikan bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan perbuatannya itu harus dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan kepada terdakwa harus dituntut sesuai dengan kesalahannya. Hal-hal yang memberatkan. 1. Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat. 2. Sebagai publik tidak memberi contoh atau teladan yang baik kepada masyarakat. Hal-hal yang meringankan. 1. Terdakwa belum pernah dihukum. 2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan pasal 182 ayat 1A, pasal 22 ayat 4, pasal 193 dan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, menuntut Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ferdinand Hutahayan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferdinand Hutahayan dengan pidana penjara selama 7 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1. 2 keping CDR yang berisikan posting akun Twitter atas nama @Ferdinand. 3. 2 1 bulan atau screenshot postingan atau tweet atau akun Twitter atas nama Ferdinand. Dan 3 satu berkas surat pernyataan dari Ketua KMPI Saudara Hadis Pertama bersama sejumlah ketua PPI secara mendaftar tanda tangan yang terlampir tertanggal 5 Januari 2022 perihal pernyataan keberatan dan meminta kepolisian untuk memproses postingan akun Twitter atas nama @Ferdinand. 3 satu buah screen terkait berkas seharusnya dengan postingan itu betulan buzzer yang biasa dikit hanya promosi dan secara dengan yang saya ini. 6 satu buah screenshot akun Twitter Ferdinand yang 3 dengan postingan kasihan sekali omong senjata rumah harus bela melaku si Allah berbeda masa segalanya dia langsung berlaku selalu dan Allah tak berbeda dalam kurung keterangan jika file tersebut dimasukkan ke dalam flash disk dari SanDisk kapasitas 8 GB.
tetap terlampir dalam berkas perkara. 7. Satu buah SIM card Telkomsel dengan isi CD 62110 sekian. 8. Satu buah handphone merek iPhone XR 128 GB warna hitam muda dengan nomor email 35736 sekian, email 2 3573699 sekian. 9. Satu buah SIM card Telkomsel dengan MSI SDN 2811 sekian. 10. Satu buah akun Twitter @winahendika dengan URL http dan seterusnya yang diekspor ke dalam flash disk melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan kemarin. Kemudian saudara dituntut tadi itu selama 7 bulan. Ya. Saudara ditahan sudah berapa lama? 3 bulan yang mulia, kurang 10 hari. Jadi selanjutnya adalah kesempatan saudara dan penasihat hukum untuk mengajukan pembelaan. Saudara diberi waktu berapa lama untuk sesudah 1 minggu cukup? 1 minggu ya. 1 minggu ya. Jadi sidang ditunda 1 minggu hari Selasa tanggal 12 April ya, untuk kesempatan saudara terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan pembelaan. Sidang ditutup. Masih kakak ya? Tengok